Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Dalam rangka memahami kekuatan ulama Aceh dan peranan Mekah, dikirimlah oleh kerajaan Protestan Belanda pakar bahasa Arab dan agama Islam dari Universitas Leiden, yaitu Profesor Dr. Snoekhaur Grunje 1837 sampai 1936. Pihak Belanda menyadari bahwa perang Aceh sukar untuk dikuasai jika hanya mengandalkan kekuatan senjata semata dan keahlian bertempur sistem persenjataan teknik. Hal ini harus pula disertai pendekatan dengan sistem persenjataan sosial. Pihak Belanda perlu memahami agama Islam yang dijadikan dasar perjuangan orang Aceh. Diangkatlah Snoekhaur Grunje sebagai penasehat pemerintah kolonial Belanda dalam upaya melumpuhkan perlawanan ulama atau umat Islam dengan kantornya, Kantor van Inlands en Arabische Zaken, tahun 1891 sampai 1906 Masehi. Mengapa? Saat itu serdadu Belanda mengalami kesulitan yang besar dalam menaklukkan kemauan ulama Aceh. Untuk tujuan tersebut diperlukan bantuan pakar agama Islam dan bahasa Arab. Dalam upayanya mengenal lebih dalam tentang gerakan perlawanan umat Islam terhadap penjajah Barat, Snoekhaur Grunje berpura-pura masuk Islam dengan nama Abdul Ghaffar. Dengan samaran inilah ia dapat tinggal semula di Jeddah tahun 1884 Masehi, kemudian masuk ke Mekah. Di sini ia tinggal selama 6 bulan. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel ini, diperhatikannya tingkah laku umat Islam Indonesia dan para ulama selama tinggal di Mekah. Demikian penjelasan BHM Pleike dalam Nusantara A History of Indonesia. Mengapa Snoekhaur Grunje harus ke Makkah? Orang Aceh merasa bahwa Aceh sebagai serambi Makkah. Dengan cara masuk ke dalam tempat tinggal orang Aceh dan umat Islam Indonesia yang disebut Kampung Jawa di Makkah, Snoekhaur Grunje dapat memahami tingkah laku politik para pejuang Islam Indonesia serta mengetahui tentang fungsi Makkah. Snoekhaur Grunje berkesimpulan bahwa Makkah bukan hanya tempat studi ajaran agama, Makkah juga merupakan medan kongres politik umat Islam sedunia. Tidaklah mengherankan bila ajaran Jamaluddin Al-Afghani menyebar pula di kalangan umat Islam di Makkah. Ajarannya menjadi pembangkit kesadaran dan semangat melawan imperialis Barat, termasuk masalah kemenangan Imam Mahdi dengan tewasnya Jenderal Gordon di Sudan 1884 Masehi yang menjadi buah pembicaraan. Demikian pula gerakan perlawanan As-Sanusiyah di Libya menjadi pembangkit semangat juang kalangan Sufi dalam gerakan perlawanan terhadap penjajah Barat. Di Banten pengaruhnya membangkitkan Haji Wasjid dan Tubagus Ismail sebagai penganut ajaran Sufi Qadiriyah Naqsabandi melancarkan perlawanan bersenjata pada tahun 1888 Masehi. Nasihat Snoekhaur Grunje kepada Van Hertz dalam memimpin operasi militer menghadapi perang Sabil Aceh harus menggunakan bantuan Ule Balang. Tidak ada cara yang wajib dipilihnya kecuali menumpas habis ulama dengan cara kekerasan. Sebagai jawabannya, rakyat Aceh dalam perang Sabil selama dekade pertama 1880 Masehi berhasil menewaskan 17.000 serdadu Belanda. Satu prestasi perang gerilya yang sangat menakjubkan. Jumlah angka ini menunjukkan kehebatan people power yang dilandasi semangat jihad yang dipimpin oleh ulama melawan Belanda. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya jumlah korban yang sangat besar ini merupakan hal yang mustahil karena ulama
tidak terlatih seperti serdadu Belanda, namun hasilnya dapat mematahkan kekuatan penjajah, apalagi pemimpin gerilyanya. Terdapat seorang wanita, Cut Nyadin, yang karismatik seperti Siti Aisyah radhiyallahu anha yang mendampingi Rasulullah SAW dalam perang melawan kafir Quraisy. Demikian pula Cut Nyadin menjadi pendamping Teku Umar. Pada akhir perang Aceh, ternyata kerajaan Protestan Belanda hanya mampu memenangkan pertempuran, bukan peperangannya. Semula kerajaan Protestan Belanda berkeyakinan dengan operasi militer yang sadis akan berhasil mematahkan perlawanan ulama dan rakyat Aceh dengan keuntungan yang berlimpah dari tanam paksa, yaitu 1830 sampai 1919 akan menutup mahalnya biaya perang Aceh. Melalui perang itu, kerajaan Protestan Belanda berupaya mempercepat proses penguasaan Aceh agar tidak jatuh ke negara imperialis barat lainnya. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, ternyata seluruh wilayah Aceh belum terkuasai sepenuhnya. Meletuslah Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai 1945 Masehi dan Perang Asia Timur Raya 1941 sampai 1945. Bukan ulama dan santri yang harus menyerah kepada imperialis kerajaan Protestan Belanda. Ternyata justru sebaliknya, pemerintah kolonial Belanda menyerah kepada bala tentara Daini Von, panglima tertinggi angkatan perang kerajaan Protestan Belanda, Jenderal Ter Furten, dan Gubernur Jenderal pemerintah kolonial Belanda, Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, menyerahkan Indonesia tanpa syarat kepada Letnan Jenderal Imamura dalam kapitulasi Kalijati Subang, Jawa Barat 8 Maret 1942 Masehi atau bertepatan dengan 20 Safar 1361 Hijriah. Kehadiran penjajah barat, imperialis Katolik Portugis dan imperialis Protestan Belanda di Indonesia menjadikan seluruh umat Islam sebagai mayoritas bangsa Indonesia memiliki kesadaran adanya common enemy, musuh yang sama. Sama-sama dipatahkan potensi wirausahanya dengan penguasaan pasar, kekuatan maritim serta daratnya oleh imperialis barat.